Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Video kelompok 2 Psikologi Industri dan Organisasi. Kali ini kita akan ngobrol santai, yaitu wawancara bersama salah satu karyawan kafe Titik Temu dan salah satu karyawan Matahari. Ingin tahu cerita dan pengalaman yang terjadi? Simak video ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ninis. Jobdesk saya di kafe ini sebenarnya saya merangkup tiga posisi ya. Jadi sebagai kasir, waitress, sama barista. Saya kerja di kafe Titik Temu ini kurang lebih 1 bulanan, masih tergolong baru juga ya. Jadi di posisi kasir ini kita ditugaskan untuk menerima uang dan mengelola uang. Di waitress sendiri, di sini kita melayani pelanggan, itu termasuk juga membersihkan area kafe, seluruh kafe mulai dari buka sampai tutup. Di barista sendiri, di sini kita menyajikan makanan dan minuman. Boleh kakak ceritain nggak bagaimana proses rekrutmen yang ada di Cafe Titik Temu? Untuk proses rekrutmennya sendiri itu sama kayak di tempat-tempat lain, yang pastinya pengajuan CV, wawancara, abis itu bisa langsung training untuk kerja. Tapi di sini saya tuh melalui proses rekomendasi. Jadi teman saya tuh merekomendasikan ke atasannya kalau ini nih kayaknya berpotensi di posisi ini gitu. Jadi abis itu langsung disuruh wawancara dan langsung training saat itu juga. Berapa lama sih waktu kakak mulai melakukan kerja sampai kakak mulai bekerja? Untuk rentang waktunya sendiri aku termasuk singkat ya, soalnya aku pengajuan kerja itu dari pertengahan puasa. Habis itu langsung di training, 1 hari kemudiannya langsung wawancara, training 3 hari, habis itu habis lebaran ini langsung masuk kerja. Mungkin bisa dijelaskan terkait apa sih motivasi utama kakaknya itu untuk bekerja di tempat yang sekarang kakak bekerja ini? Untuk motivasi utama sih sebenarnya nggak ada ya, soalnya alasan saya bekerja itu karena mengisi waktu luang, berhubung semester akhir juga, jadi diselingi sama skripsi biar gak bosan-bosan amat gitu. Poin plusnya ya bisa bantu meringankan beban orang tua, abis itu nambah-nambahin uang jajan gitu-gitu. Mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat kakak ini lebih semangat untuk bekerja di setiap harinya. Kalau untuk hal-hal khusus kayaknya nggak ada ya, tapi alasan hari-harinya semangat buat bekerja tuh ya ketemu banyak orang, terus nambah relasi juga, bisa nambah relasi juga di kafe, gitu sih alasannya. Menurut kakak sikap seperti apa sih yang dihargai gitu di tempat kerja kakak saat ini? Yang paling dihargai dan menjadi poin penting gitu mungkin ya, yang dilihat di tempat saya kerja tuh adalah yang paling utama pasti kejujuran. Yang kedua itu kedisiplinan. Karena pasti atasan kita tuh bakal respect, oh ini anaknya rajin nih, ini anaknya jujur nih, gini disiplin. Dia kalau masuk jam 8 datangnya sebelum jam 8, udah bersih-bersih gitu. Habis itu giat tentunya. Dan itu cheerful, sikap ramah, karena kan kita ketemu banyak orang ya, masa kita mau cemberut, mau gimana gitu kan, enggak. Jadi sikap ramah itu jadi poin penting juga. Jadi menurut kakak itu sikap seperti apa yang diharapkan oleh tempat kerja kakak saat ini? Ya, yang menjadi poin plusnya gitu ya, menjadi poin penting itu pastinya satu ada kejujuran. Nah, setelah itu ada kedisiplinan. Abis itu ada sikap giat dan ramah kepada pelanggan, itu yang menjadi poin plus. Lalu gimana tanggapan tempat kerja kakak saat ini kalau ada karyawan yang menunjukkan sikap kerja yang tidak sesuai dengan keinginan
mereka? Iya, ketidaksesuaian itu pasti ada ya, pasti ada. Tapi sikap atasan kita atau orang yang ada di sana itu tidak langsung judge gitu, kayak dikasih tahu baik-baik, atau kalau misalnya lagi gak ada di sana dikasih tahu melalui chat gitu-gitu. Pokoknya tidak ada yang menghakimi gitu. Intinya langsung dikasih tahu baik-baik aja. Proses rekrutmen di Cafe Titik Temu ini, narasumber itu langsung direkomendasikan sama temennya dan langsung diproses dengan cepat. Prosesnya itu ada wawancara sama training. Ini termasuk rekrutmen berbasis rekomendasi internal, yang meskipun efisien tapi itu dapat beresiko karena nggak melibatkan seleksi objektif kayak tes psikologi. Prosesnya jadi lebih cepat tapi agak kurang dalam hal objektivitas. Motivasi kerja, narasumber itu menyebutkan motivasi kerjanya itu bukan karena dia ingin berkembang atau mencapai sesuatu yang besar, tapi motivasi kerjanya itu ingin mengisi waktu luang di tengah skripsi sama menambah uang jajan. Jadi motivasinya lebih ke kebutuhan eksternal, yaitu seperti uang dan menghindari kebosanan. Berdasarkan teori motivasi, ini itu termasuk motivasi reaktif yang biasanya tidak cukup kuat untuk mendukung kinerja jangka panjang. Kerja, menurut narasumber, sikap kerja yang paling dihargai itu kejujuran, kedisiplinan, dan keramahan kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan tempat kerja di sana itu menekankan sikap positif. Kalau ada karyawan yang sikap kerjanya kurang baik, mereka itu memberi umpan balik yang sopan dan tidak menghakimi. Jadi di sana itu menunjukkan adanya keadilan dalam interaksi antara atasan dan bawahan. Yang penting untuk membangun kepuasan kerja dan komitmen jangka panjang dalam organisasi. Struktur organisasi dan job desk. Kalau di Cafe Titik Temu ini, strukturnya itu cukup sederhana, bahkan narasumber itu merangkap 3 posisi sekaligus, yaitu kasir, waiter, sama barista. Walaupun ini tuh membuat pekerjaan lebih fleksibel, di sisi lain itu dapat membuat karyawan kelelahan dan menurunkan efisiensi dalam jangka panjang. Karena apa? Karena tidak ada spesialisasi yang jelas. Perkenalkan, nama saya Muminah. Saya bekerja di Matahari Departemen Store Bangkalan Plaza, Madura. Saya bekerja sebagai SPG di bagian SUS. Setiap hari-hari saya itu melayani customer, merapikan display, dan juga mengenalkan produk kepada customer supaya bisa membeli. Dan juga setiap harinya saya membuat laporan. Bagaimana proses seleksi dan rekrutmen yang Anda lalui sebelum diterima bekerja di sini? Proses seleksinya cukup cepat. Saya hanya membawa surat lamaran langsung ke store Mataharinya itu. Tes atau tahapan apa saja yang Anda jalani selama proses rekrutmen? Ada 2 cara itu, Kak. Satu itu tes lisan dan satunya itu tes tulis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari melamar hingga diterima bekerja? Kurang lebih 1 minggu, Kak. Apa yang menjadi motivasi utama Anda untuk bekerja di tempat ini? Yang pertama itu ingin membantu perekonomian keluarga, Kak. Dan yang kedua itu untuk mencari pengalaman kerja. Apakah ada hal tertentu di tempat kerja yang membuat Anda semangat bekerja setiap hari? Ada, Kak. Suasana yang ramai, target yang menantang, serta dapat bonus jika penjualan itu mencapai targetnya itu, Kak. Menurut Anda, sikap seperti apa yang paling dihargai di tempat kerja terhadap karyawan? Sikap disiplin, ramah, serta bertanggung jawab, Kak. Bekerja sesama tim, itulah yang paling. Bagaimana tempat kerja Anda menanggapi jika ada karyawan yang tidak menunjukkan sikap kerja yang sesuai? Diberi teguran terlebih dahulu, lalu dibina dan diarahkan oleh SPV. Halo semuanya, di sini saya akan menganalisis hasil wawancara dari karyawan SPG Matahari Departemen Store. Yang pertama, proses seleksi dan rekrutmen. Dari segi rekrutmen dan seleksi, karyawan yang saya wawancarai ini mempunyai pengalaman yang berbeda.
Yang pertama kali beliau menjalani wawancara langsung dengan HRD, dan kemudian beliau juga sempat menjalani tes tulis sebelum wawancara. Ini termasuk bagian dari proses seleksi kerja yang tujuannya mencari kecocokan antara pelamar dengan pekerjaan, atau yang disebut dengan person job fit. Proses seleksi yang cepat juga menunjukkan bahwa perusahaan ingin efisien dalam mengisi posisi yang bersifat frontline seperti SPG yang memang sering dibutuhkan dalam waktu cepat. Lanjut ke bagian motivasi. Narasumber bilang bahwa motivasi utama mereka bekerja adalah karena ingin membantu ekonomi keluarga dan ingin mencari pengalaman. Selain itu, hal-hal seperti bonus, penjualan, dan suasana kerja yang ramai juga bikin mereka semangat kerja. Nah, dari sini kita bisa hubungkan dengan beberapa teori motivasi dalam PIO. Pertama, teori Maslow. Mereka bekerja karena kebutuhan dasar seperti finansial dan keamanan. Lalu teori Herzberg yang membedakan motivator seperti bonus dan tantangan kerja dengan faktor kebersihan seperti lingkungan kerja. Terakhir, teori flow, di mana mereka termotivasi karena percaya bahwa usahanya bisa menghasilkan kinerja dan kinerja itu dihargai, misalnya melalui bonus. Jadi bisa disimpulkan kalau motivasi kerja mereka cukup sesuai dengan teori-teori yang ada di PIO. Selanjutnya, soal sikap kerja. Narasumber menyebutkan bahwa tempat kerja mereka sangat menghargai sikap seperti disiplin, kerjasama tim, dan keramahan kepada pelanggan. Dan kalau ada karyawan yang melanggar aturan atau kurang disiplin, biasanya akan diberi teguran terlebih dahulu lalu dibina. Ini bisa dijelaskan lewat konsep organisasional citizenship behavior, di mana karyawan menunjukkan perilaku positif yang tidak selalu tertulis dalam kontrak kerja, tapi membantu perusahaan berjalan dengan baik. Misalnya bersikap ramah atau aktif membantu tim. Selain itu, sistem pembinaan yang diterapkan menunjukkan adanya progresif disiplin, yaitu pendekatan bertahap dalam menghadapi pelanggaran kerja. Dan dari cara perusahaan membina, kita juga bisa melihat adanya hubungan timbal balik atau social exchange, di mana perusahaan memberikan kepercayaan dan perhatian, dan karyawan membalasnya dengan sikap kerja yang baik. Jadi kesimpulan dari wawancara ini bisa kita lihat bahwa praktik kerja yang dijalani oleh SPG di Matahari sebenarnya sangat terhubung dengan teori-teori dalam PIO, mulai dari rekrutmen yang menyesuaikan dengan kebutuhan kerja, motivasi yang beragam, hingga sikap kerja yang dibentuk lewat pembinaan dan nilai-nilai organisasi. Sekian dari kelompok 2, semoga wawancara ini memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi teman-teman semua mengenai dunia kerja, dan mohon maaf bila ada salah kata yang tidak disengaja. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.